bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga kita tetap dalam lindungan Allah dan tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar materi tentang peluang. Nah, yang akan kita bahas pada hari ini adalah penyelesaian masalah peluang. Nah, selamat menyaksikan dan selamat belajar. Sebelumnya, ada yang tahu peluang itu apa? Ya, peluang adalah besarnya kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Nah, peluang adalah besarnya kemungkinan terjadinya sebuah kejadian. Nah, lalu bagaimana rumus dari peluang? Peluang atau P dirumuskan dengan jumlah kejadian yang memenuhi syarat dibagi dengan jumlah total semua kejadian. Nah, jadi peluang itu dirumuskan dengan jumlah kejadian yang memenuhi syarat dibagi dengan jumlah total semua kejadian. Nah, di dalam matematika biasanya kita menggunakan rumus P A sama dengan NA dibagi NS, di mana PA atau peluang kejadian A sama dengan NA. NA adalah jumlah kejadian A dan NS adalah jumlah total seluruh kejadian. Nah, untuk memahami materi tentang peluang, kita akan membahas penyelesaian masalah peluang. Yang pertama, peluang kejadian. Nah, peluang suatu kejadian dirumuskan dengan PA sama dengan NA dibagi NS. Nah, ingat ya, PA adalah peluang kejadian A dan NA adalah jumlah kejadian yang mungkin terjadi atau kejadian A, dan NS adalah total seluruh kejadian. Jadi PA sama dengan NA dibagi NS. Nah, contoh soalnya, sebuah kotak berisi satu bola warna merah, dua bola berwarna kuning, dan dua bola berwarna biru. Pertanyaannya, berapa peluang terambilnya bola berwarna merah? Nah,
Sebuah kotak berisi 1 bola berwarna merah, 2 bola berwarna kuning, dan 2 bola berwarna biru. Tentukan berapa peluang terambilnya bola merah. Nah, di sini sudah ada box dengan bola yang jumlahnya sama dengan di soal, yaitu terdiri dari 1 bola berwarna merah, 2 bola berwarna kuning, 2 bola berwarna biru. Nah, pertanyaannya adalah berapa peluang terambilnya bola berwarna merah? Rumusnya adalah ini. PA sama dengan NA per NS. Nah, di mana PA tadi adalah peluang kejadian A. Peluang kejadian A dalam soal ini adalah peluang terambilnya bola berwarna merah. Berarti P bola merah. Nah, kita masukkan ke rumusnya NA dibagi NS. NA adalah jumlah kejadian bersyarat. Nah, kejadian yang memenuhi syarat di dalam soal ini adalah terambilnya bola berwarna merah. Berarti dalam soal ini yaitu jumlah bola merah. Bola merah di dalam box ini jumlahnya ada 1. Berarti NA-nya adalah 1. Kemudian dibagi dengan NS. NS adalah total semua kejadian. Berarti total semua kejadian yang ada dalam soal ini yaitu jumlah seluruh bola. Bola di sini berjumlah 5, yaitu 2 bola berwarna kuning, 2 bola berwarna biru, dan 1 bola berwarna merah. Jadi NS-nya adalah 1 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 5. Maka NS-nya 5. Jadi peluang terambilnya bola merah adalah 1/5. Bisa dipahami ya? Yang kedua yaitu peluang komplement suatu kejadian. Jika peluang suatu kejadian adalah PA, maka peluang komplement atau dituliskan dengan PA komplement atau PA aksen. Nah, maksud dari peluang komplement yaitu maksud dari komplement yaitu kejadian sebaliknya. Contoh, misalkan 1 kali pelembaran dadu, peluang munculnya mata dadu bilangan prima. Maka peluang komplement A-nya tadi adalah munculnya mata dadu bilangan prima, maka PA komplementnya atau peluang kejadian A komplement itu tadi adalah kebalikannya, yaitu jadi munculnya mata dadu bukan prima. Peluang komplement atau PA aksen atau PA komplement dirumuskan dengan 1 dikurangi PA atau peluang kejadian A. Contoh soalnya, sebuah dadu dilemparkan 1 kali. Peluang munculnya
dadu dilemparkan 1 kali. Tentukan peluang komplement munculnya mata dadu genap. Nah, dadu memiliki 6 sisi, yaitu dengan mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka S-nya yaitu seluruh mata dadu. Mata dadu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian NA-nya adalah jumlah kejadian A. Kejadian A yaitu pelemparan 1 kali, tentukan peluang munculnya mata dadu genap. Maka NA banyaknya muncul mata dadu genap ada 1, angka 2, angka 4, dan angka 6. Jadi ada 1, 2, 3. NA-nya adalah 3. Kemudian NS atau banyaknya seluruh kejadian atau jumlah semua mata dadu yang ada pada dadu yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Nah, peluang munculnya mata dadu genap. Maka kita cari dulu peluang munculnya mata dadu genap. PA atau munculnya mata dadu genap yaitu dirumuskan dengan NA dibagi NS. Nah, masih ingat ya menggunakan rumus ini? NA-nya tadi adalah 3 dibagi NS-nya ada 6. Nah, maka peluang munculnya mata dadu genap adalah 1/2. Nah, tadi yang ditanyakan adalah peluang komplement munculnya mata dadu genap. Maka PA komplement dirumuskan tadi dengan 1 dikurangi peluang kejadian A atau PA. Kita masukkan 1 dikurangi peluang kejadian munculnya mata dadu genap adalah 1/2. Jadi 1 dikurangi 1/2. Kita samakan penyebutnya. 1 dikali 2, 2. 1 dikali 1, 1. Maka 2 dikurangi 1 dibagi 2 sama dengan 1/2. Nah, maka peluang komplement munculnya mata dadu genap yaitu tadi kebalikannya, berarti munculnya mata dadu ganjil yaitu 1/2. Yang ketiga adalah frekuensi harapan. Frekuensi harapan adalah hasil kali munculnya suatu kejadian dengan banyaknya percobaan yang dilakukan. Nah, frekuensi harapan dirumuskan dengan FA atau frekuensi harapan dari kejadian A itu dirumuskan dengan PA atau peluang kejadian A dikali dengan banyaknya percobaan. Nah, jadi rumus dari frekuensi harapan adalah FA sama dengan PA dikali banyaknya percobaan. Contoh soalnya, nah, contoh soalnya,
pada pelemparan sebuah koin, peluang munculnya gambar pada 30 kali percobaan adalah, nah, koin memiliki sisi angka dan sisi gambar. Nah, pertama, S atau sisi yang ada pada koin itu adalah angka dan gambar atau A dan G. Nah, peluang munculnya gambar pada 30 kali percobaan. Yang pertama, kita mencari dulu peluang munculnya gambar pada pelemparan sebuah koin. Maka NA atau banyaknya kejadian muncul sisi gambar, yaitu 1. NA-nya adalah 1. Dan NS atau banyaknya seluruh kejadian, banyaknya sisi pada koin, yaitu A dan G. Berarti NS-nya ada 2, 1, 2, A dan G. Nah, peluang munculnya gambar, P gambar atau PA adalah rumusnya NA dibagi dengan NS. Maka NA-nya adalah 1 dibagi NS-nya 2. Peluang munculnya gambar pada pelemparan sebuah koin adalah 1/2. Kemudian yang ditanyakan adalah peluang munculnya gambar pada 30 kali percobaan. Nah, frekuensi harapan peluang munculnya gambar pada 30 kali percobaan adalah, ingat, FA dirumuskan atau frekuensi harapan adalah PA dikali banyak percobaan. Maka frekuensi harapannya adalah PA, peluang kejadian munculnya gambar, setengah dikalikan banyak percobaan. Banyak percobaannya berapa? Banyak percobaannya adalah sebanyak 30 kali. Nah, 1/2 dikalikan dengan 30, maka 30 dibagi 2. Jadi, FA-nya adalah 30 dibagi 2 sama dengan 15. Nah, maka peluang munculnya gambar pada 30 kali percobaan adalah sebanyak 15 kali. Nah, jadi dapat diketahui bahwa FA-nya itu adalah atau frekuensi harapannya sebanyak 15 kali. Yang keempat yaitu peluang 2 kejadian tidak saling lepas. Nah, peluang 2 kejadian tidak saling lepas yaitu dengan kejadian A dan kejadian B dikatakan tidak saling lepas apabila kejadian A dan kejadian B dapat terjadi secara bersamaan atau beririsan. Nah, jika digambarkan dengan diagram Venn akan terlihat seperti ini. Nah, ini adalah kejadian A dan ini kejadian B. Maka dari kejadian A dan B dikatakan tidak saling lepas, yaitu dapat terjadi bersamaan atau beririsan. Nah, jadi terdapat irisan antara kejadian A dan kejadian B. Nah, lalu bagaimana peluang 2 kejadian dan tidak saling lepas dirumuskan? Nah, peluang A atau B dirumuskan dengan peluang A ditambah dengan peluang B dikurangi peluang irisan A dan B. Nah, jadi peluang 2 kejadian tidak saling lepas dirumuskan dengan peluang A atau B sama dengan peluang kejadian A ditambah dengan peluang kejadian B dikurangi dengan peluang kejadian antara irisan A dan B. Nah, rumusnya adalah ini. Kemudian, contoh soal peluang 2 kejadian tidak saling lepas. Nah, soalnya adalah peluang 2
buah dadu merah dan hitam dilempar 1 kali bersamaan. Nah, tentukan peluang munculnya mata dadu lebih dari 4 untuk dadu warna merah dan munculnya mata dadu lebih dari 5 untuk dadu hitam. Nah, di sini kita membutuhkan tabel pelemparan 2 buah dadu. Nah, seperti ini. Untuk memudahkan kita dalam mencari kemungkinan atau kejadian yang muncul. Nah, di sini pertama kita akan memisalkan A. Kejadian A. Kejadian A adalah peluang munculnya mata dadu lebih dari 4 untuk dadu merah. Dan B, yaitu kejadian munculnya mata dadu lebih dari 5 pada dadu hitam. Nah, pertama kita akan mencari NA atau banyaknya kejadian A, yaitu munculnya dadu lebih dari 4 pada dadu merah. Nah, di sini dadu merah itu adalah mata dadu yang sudah dituliskan, yaitu berwarna merah. Mata dadu yang lebih dari 4 pada dadu merah berarti 5 dan 6. Sehingga munculnya mata dadu lebih dari 4 pada dadu warna merah itu yang meliputi mata dadu 5 dan 6. Nah, maka banyaknya muncul mata dadu lebih dari 4 pada dadu merah yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, maka NA-nya adalah 12. Sedangkan NB yaitu banyaknya kejadian muncul mata dadu lebih dari 5 pada dadu warna hitam. Dadu warna hitam lebih dari 5 berarti adalah munculnya mata dadu yang lebih dari 5 yaitu 6. Jadi yang mencangkup mata dadu 6 yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka NB-nya ada 6. Kemudian kita mencari peluang kejadian A. Peluang kejadian A masih ingat ya, dirumuskan dengan NA dibagi NS. Nah, NA-nya adalah 12. Nah, NS-nya yaitu total seluruh kejadian. Karena di sini menggunakan 2 buah dadu. Satu dadu itu ada 6 sisi yang dimana mata dadunya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 2, maka 6 dikalikan dengan 6 yaitu 36. Maka NA dibagi NS. NS-nya adalah 36. Jadi, peluang kejadian A atau munculnya mata dadu lebih dari 4 pada dadu merah yaitu 12/36. Kemudian, peluang kejadian B atau munculnya mata dadu lebih dari 5 pada dadu warna hitam. Nah, maka banyaknya jumlah kejadian adalah 6 dibagi dengan total semua kejadian yaitu ada 36. Maka peluang muncul mata dadu yang lebih dari 5 pada dadu warna hitam adalah 6/36. Nah, kita lihat soal. Tentukan peluang munculnya mata dadu lebih dari 4 untuk dadu warna merah dan munculnya mata dadu lebih dari 5 untuk dadu warna hitam. Rumusnya adalah yang tadi. Masih ingat ya, yaitu peluang A atau B sama dengan peluang kejadian A ditambah dengan peluang kejadian B dikurangi peluang irisan A atau A irisan B. Peluang dari kejadian A dan B yaitu yang irisan ya. Nah, kita cari dulu peluang irisan dari kejadian A dan B. Tadi peluang irisan adalah peluang yang dapat muncul secara bersamaan.
Berarti yang muncul bersama-sama yaitu yang muncul bersamaan antara dadu hitam dan dadu merah, yaitu yang muncul bersamaan ada 2, yaitu mata dadu 6 dan 5, kemudian 6 dengan 6. Jadi peluang irisan A dan B yaitu 2/36. Jadi kita masukkan ke dalam rumus. Peluang kejadian A tadi adalah 12/36. Ditambah peluang kejadian B yaitu 6/36. Dikurangi peluang irisan kejadian A dengan B yaitu 2/36. Nah, kita lihat di sini bahwa penyebutnya itu sudah sama. Maka langsung saja kita hitung 12 ditambah 6 dikurangi 2 dibagi 36 sama dengan 12 ditambah 6, 18 dikurangi 2, 16. Berarti 16/36. 16/36 masih bisa disederhanakan dengan masing-masing dibagi 4. Maka 16 dibagi 4 yaitu 4/36 dibagi 4 yaitu 9. Jadi peluang munculnya mata dadu lebih dari 4 untuk dadu warna merah dan munculnya mata dadu lebih dari 5 untuk dadu hitam adalah 4/9. Bisa dipahami ya? Yang kelima adalah kejadian saling lepas. Kejadian saling lepas yaitu di mana kejadian A dan kejadian B disebut saling lepas jika kejadian A dan kejadian B tidak dapat terjadi pada saat bersamaan atau tidak beririsan. Nah, jika digambarkan dengan diagram Venn akan seperti ini. Nah, ini adalah kejadian A dan yang ini adalah kejadian B. Nah, pada kejadian saling lepas itu tidak ada irisan antara kejadian A dengan kejadian B. Lalu bagaimana rumus dari kejadian saling lepas? Nah, kejadian saling lepas dirumuskan dengan peluang kejadian A atau B itu sama dengan peluang kejadian A ditambah dengan peluang kejadian B. Nah, jadi rumus pada peluang kejadian saling lepas adalah peluang kejadian A atau B itu sama dengan peluang kejadian A ditambah dengan peluang kejadian B. Nah, contoh soalnya pada pelemparan 2 buah dadu sekaligus, hitunglah peluang muncul dadu berjumlah 6 atau 11. Nah, untuk menjawab soal ini, kita masih membutuhkan tabel pelemparan 2 buah dadu. Nah, yang pertama kita misalkan munculnya dadu berjumlah 6. Ini sebagai kejadian A dan munculnya kejadian dadu berjumlah 11 itu adalah kejadian B. Maka A atau kejadian munculnya dadu berjumlah 6 yaitu munculnya dadu berjumlah 6 ada 1 dan 5 yaitu mata dadu 1 dengan 5. Kemudian 2 dengan 4, 3 dengan 3, 4 dengan 2, dan 5 dengan 1. Nah, maka NA atau banyaknya kejadian peluang muncul dadu berjumlah 6. Jadi NA-nya adalah munculnya dadu berjumlah 6 yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kejadian B. Kejadian B yaitu munculnya dadu berjumlah 11.
maka munculnya dadu berjumlah 11, yaitu ada mata dadu 5 dengan 6, dan muncul mata dadu 6 dengan 5. Maka NB atau banyaknya muncul dadu berjumlah 11 ada 2. Kemudian NS-nya berapa? NS, masih ingat ya bahwa NS adalah total semua kejadian. Karena di sini adalah 2 dadu sekaligus menggunakan 2 dadu, di mana setiap dadu itu memiliki sisi 6, yaitu dengan mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada 2 dadu, maka 6 dikalikan dengan 6, jadi NS-nya adalah 36. Nah, kita mencari peluang dari kejadian A dan kejadian B. Peluang kejadian A atau peluang dari munculnya dadu berjumlah 6 yaitu, ingat ya, NA dibagi dengan NS, yaitu NA-nya 5 dan NS-nya adalah 36. Maka peluang kejadian A atau kejadian munculnya dadu berjumlah 6 yaitu 5/36. Kemudian peluang kejadian B atau peluang kejadian muncul dadu berjumlah 11. Maka NB per NS. NB-nya berapa? NB-nya adalah 2. Dan NS-nya /adalah 36. Maka peluang kejadian B atau peluang kejadian munculnya dadu berjumlah 11 yaitu 2/36. Nah, untuk mencari kejadian saling lepas, kita lihat pada soal. Nah, kejadian saling lepas biasanya ini dicirikan dalam soal yaitu selalu ada kata atau. Nah, kita lihat pada kejadian A dan kejadian B ini tidak ada irisan atau tidak ada kejadian munculnya mata dadu yang sama. Di sini kejadian A 1 dengan 5, 2 dengan 4, 3 dengan 3, 4 dengan 2, dan 5 dengan 1. Sedangkan yang kejadian B yaitu 5 dengan 6, 6 dengan 5. Maka tidak ada yang beririsan. Jadi kita menggunakan rumus peluang A atau peluang kejadian A atau B sama dengan peluang kejadian A ditambah dengan peluang kejadian B. Nah, di mana peluang kejadian A atau B-nya itu adalah peluang muncul dadu berjumlah 6 atau 11. Nah, dan PA-nya yaitu peluang munculnya dadu berjumlah 6, yaitu 5/36. Kita masukkan dalam rumus, ditambah peluang kejadian B. Peluang kejadian B adalah peluang munculnya dadu berjumlah 11, yaitu 2/36. Nah, karena penyebutnya sudah sama, maka kita langsung menambahkan 5 dengan 2, yaitu 7 dibagi 36. Jadi 7/36. Nah, maka didapat yaitu peluang munculnya dadu berjumlah 6 atau 11, yaitu 7/36. Selanjutnya, yang keenam yaitu kejadian saling bebas. Kejadian A dan kejadian B dikatakan saling bebas jika kedua kejadian tersebut tidak berpengaruh. Nah, sebaliknya, kejadian A tidak berpengaruh pada kejadian B dan kejadian B juga tidak berpengaruh pada kejadian A. Nah, kejadian saling bebas dirumuskan dengan peluang A dan B sama dengan peluang A atau PA dikalikan PB. Nah, peluang kejadian A dan B sama dengan peluang kejadian A dikalikan dengan peluang kejadian B. Nah, contoh soalnya adalah pada pelemparan dadu dan koin secara bersamaan, tentukan peluang munculnya mata dadu bilangan prima
dan munculnya sisi angka pada koin. Nah, untuk menjawab soal ini, kita misalkan kejadian A itu adalah munculnya mata dadu bilangan prima. Nah, pada dadu itu memiliki 6 sisi, yaitu dengan mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Yang ditanyakan pada soal ini adalah munculnya mata dadu bilangan prima. Mata dadu bilangan prima yaitu 2, 3, dan 5. Maka munculnya mata dadu bilangan prima yaitu 2, 3, 5. Nah, kemudian NA atau banyaknya kejadian munculnya mata dadu bilangan prima yaitu ada 1, 2, 3, yaitu ada 3. Nah, NS pada dadu ada 6 sisi, yaitu 6. Kemudian peluang kejadian A atau peluang munculnya mata dadu bilangan prima yaitu NA dibagi NS. NA-nya adalah 3 dan NS-nya adalah 6. Maka peluang munculnya mata dadu bilangan prima yaitu 3/6. Kemudian kita misalkan munculnya sisi angka pada koin itu adalah kejadian B. Nah, koin memiliki 2 sisi, yaitu sisi angka dan sisi gambar. Nah, dalam soal yang ditanyakan adalah munculnya sisi angka pada koin. Nah, berarti kejadian B yaitu munculnya angka. Jadi, NB atau banyaknya kejadian B yaitu muncul sisi angka pada koin adalah 1. NS, karena koin memiliki 2 sisi, maka NS atau semua kejadian yang mungkin yaitu ada 2. Maka peluang kejadian B atau peluang munculnya sisi angka pada koin yaitu NB dibagi NS. NB-nya adalah 2. NB-nya adalah 1 dan NS-nya adalah 2. Maka peluang munculnya sisi angka pada koin yaitu 1/2. Nah, karena kejadian saling bebas ini tidak ada pengaruh antara kejadian A dan kejadian B, maka kita menggunakan rumus peluang kejadian A dan B sama dengan peluang kejadian A dikali peluang kejadian B. Nah, peluang kejadian A yaitu peluang kejadian munculnya mata dadu bilangan prima, yaitu ada 3/6 dikali peluang kejadian B atau munculnya sisi angka pada koin yaitu 1/2. Maka 3 dikali 1 adalah 3 dibagi 6 dikali 2 yaitu 12. Nah, masih bisa disederhanakan, 12 sama-sama dibagi 3. Jadi 1/4. Maka peluang munculnya mata dadu bilangan prima dan munculnya sisi angka pada koin adalah 1/4. Yang ketujuh dan yang terakhir yaitu peluang kejadian bersyarat. Kejadian bersyarat yaitu kejadian yang tidak saling bebas, tetapi kejadian tersebut saling mempengaruhi. Peluang kejadian bersyarat yaitu peluang terjadinya kejadian B di mana kejadian A sudah terjadi. Peluang kejadian bersyarat dirumuskan dengan peluang kejadian B dengan A sudah terjadi sama dengan peluang kejadian B irisan A dibagi dengan peluang kejadian A. Soal peluang kejadian bersyarat. Nah, contoh soalnya yaitu pada pemilihan ketua OSIS ada 14 calon ketua, 8 laki-laki dan 6 perempuan. Di antara 8 laki-laki, ada 5 diantaranya yang masuk ke dalam ranking 10 besar di kelasnya.
dari 6 perempuan, diantaranya ada 4 yang masuk ranking 10 besar. Nah, tentukan peluang yang terpilih adalah laki-laki dan yang masuk ke dalam ranking 10 besar. Nah, untuk memudahkan menjawab soal ini, kita buat tabel terlebih dahulu. Nah, di sini ada calon ketua yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Nah, ada yang masuk ranking dan yang tidak masuk ranking. Di sini jumlah. Nah, kita lihat pada soal. Pada pemilihan ketua OSIS ada 14 calon ketua, 8 laki-laki. Nah, 8 laki-laki. 5 diantaranya masuk ranking 10 besar. Yang masuk adalah 5 orang. Nah, yang tidak masuk berapa? Berarti 8 dikurangi 5 sama dengan 3. Kemudian dari 6 perempuannya ada 6, yang masuk ke dalam ranking adalah 4. Berarti yang tidak masuk ke dalam ranking yaitu 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Nah, di sini ada 2 syarat dalam menentukan peluang yang terpilih sebagai ketua OSIS. Yang pertama adalah harus masuk ranking 10 besar. Nah, ini kita misalkan sebagai kejadian A. Dan syarat yang kedua yaitu calon ketua itu harus laki-laki. Ini sebagai kejadian B. Maka kejadian A itu adalah kejadian yang masuk ranking 10 besar sebagai calon ketua. Dan kejadian B yaitu laki-laki. Nah, kita lihat yang kejadian A dulu. NA atau banyaknya kejadian yang masuk ranking 10 besar itu totalnya adalah di sini ada 5 laki-laki dan 4 perempuan. Maka NA-nya adalah 9. Kemudian NS atau banyaknya seluruh kejadian. Nah, di sini yang dipilih sebagai calon ketua itu ada 14 orang. Berarti 14 NS-nya yaitu jumlah laki-laki dan perempuan yang menjadi calon ketua. Kemudian peluang kejadian A atau peluang dari kejadian yang masuk ke dalam ranking 10 besar sebagai calon ketua itu adalah NA dibagi NS. Nah, NA-nya adalah 9 dan NS-nya adalah 14. Maka peluang kejadian di mana calon ketua OSIS dan ia masuk ke ranking 10 besar di kelasnya itu adalah 9/14. Kemudian kita lihat pada kejadian B, yaitu calonnya harus laki-laki. Kita lihat laki-laki. Nah, laki-laki di sini jumlahnya ada 8. Jadi NB-nya adalah 8. Kemudian PB atau peluang kejadian di mana calonnya adalah laki-laki yaitu sama rumusnya NA per NS. Nah, NB-nya tapi ini adalah kejadian B. Jadi pakainya kejadian
B atau NB. NB-nya adalah 8 per NS-nya 14. Nah, ingat, saat kita mencari peluang kejadian bersyarat, dalam rumus itu kan ada yang namanya peluang kejadian B, di mana kejadian A harus terjadi. Itu sama dengan peluang kejadian B irisan A dibagi peluang kejadian A. Nah, rumusnya adalah ini. Tetapi kita belum mengetahui peluang kejadian B irisan A itu berapa. Nah, caranya kita lihat peluang kejadian B irisan A, di mana kejadian B itu adalah calonnya harus laki-laki. Nah, irisannya A. Nah, itu masuk ke dalam ranking 10 besar. Berarti di sini peluang di mana calonnya laki-laki dan harus masuk ke 10 besar. Nah, kita lihat pada tabel ini. Masuk ke dalam 10 besar dan calonnya adalah laki-laki. Laki-laki. Nah, ada 5. Berarti NB irisan A itu adalah 5 NS. NS-nya yaitu total dari semua calon yang ikut, yaitu ada 14. Nah, jadi peluang kejadian B irisan A itu adalah 5 per 14. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam rumus peluang bersyarat, yaitu P peluang B di mana A harus terjadi terlebih dahulu. Nah, peluang kejadian B calon laki-laki dan harus masuk ke ranking 10 besar di kelasnya, yaitu ada 5 per 14. Kemudian dibagi dengan peluang kejadian A. Peluang kejadian A yaitu 9 per 14. Jadi 5 per 14 dibagi 9 per 14. Nah, jika menemui seperti ini, kita bisa mengalihkan terbalik, yaitu 5 per 14 dikali dengan 14-nya ini jadinya di atas 14 per 9. Nah, lihat di sini 14 dan 14 ini sama, tetapi yang 14 ini sebagai pembilang dan ini penyebut. Maka ini bisa dibagi, yaitu 14 dibagi 14 yaitu 1, atau maka 5 dikali 1 sama dengan 5 dan 9 dikali 1 yaitu 9. Maka peluang terpilihnya calon laki-laki dan masuk ke dalam ranking 10 besar di kelasnya itu adalah 5 per 9. Nah, bisa dipahami ya? Nah, itu semua adalah masalah-masalah di dalam peluang. Nah, kita sudah belajar dan menyelesaikan masalah-masalah tadi yang ada dalam peluang. Nah, sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.